Seorang wanita yang sedang berkendara di lereng pegunungan, tiba-tiba mobilnya terkena batu yang terjatuh dari atas lereng. Dan seketika terjadi longsor yang membuat mobil yang ia kendarai terjatuh ke dalam jurang, yang membuat mobilnya tersangkut di tepi jurang. Namun untungnya ia masih sadar. Dari kejauhan, tim penyelamat yang dikomandani oleh Ray pun datang untuk mengevakuasi tempat terjadinya longsor. Alright, tuck 'em in, boys. Got it. Dengan berbagai macam upaya, akhirnya sang wanita dapat diselamatkan. Di lain tempat, Profesor Lauren yang sedang mengajar kuliah sore, dia membahas kejadian gempa yang sering terjadi. Lauren mengatakan jalur San Andreas yang membentang di California. Karena gempa pada masa lalu, patahan yang menghubungkan dua lempeng besar tersebut masih terus bergerak hingga saat ini. Dan Lauren berpendapat akan ada gempa susulan lagi yang terjadi. Ia juga membuat tim pengamat untuk memantau pergerakan lempeng bumi. Ray yang baru pulang bekerja mendapat surat dari sang istri. Dikarenakan salah satu anak mereka yang meninggal, hubungan mereka berdua mulai renggang. Di sebuah bendungan, Kim yang merupakan tim dari Profesor Lauren mengabarkan bahwa ada aktivitas gempa di sana. Tapi tiba-tiba alat pengukur gempa melonjak naik hingga terjadi gempa di tempat itu. Lauren menyuruhnya untuk membatalkan misi, sedangkan para warga berhamburan menjauh dari bendungan. Dikarenakan gempa yang kuat, tembok bendungan mulai jebol. Kim yang berusaha menyelamatkan diri pun tersangkut retakan beton, yang membuatnya terseret arus air. Ray juga mendapat kabar terjadinya gempa. Namun pada saat itu, Ray harus menemui putrinya yang bernama Black. Dan ternyata, Black tinggal dengan ibu dan ayah barunya. Setelah menyelesaikan urusannya, Ray bergegas pergi ke lokasi gempa untuk mengevakuasi para warga. Di dalam pesawat, Black dan ayah barunya pergi untuk melihat rumah baru mereka. Di ruang tunggu, Black berkenalan dengan seorang bernama Ben, seorang teknisi mesin yang baru melamar kerja di sana. Di dalam kantor, Lauren dan timnya mendapati adanya tanda-tanda gempa yang akan terjadi di San Francisco. Dan diperkirakan gempa yang akan terjadi akan lebih besar lagi. Berpindah ke Emma yang berada di LA, yang sedang berbincang dengan temannya. Di saat Emma menerima telepon dari Ray, terjadi gempa yang membuatnya panik. Ray menyuruh Emma untuk pergi ke atap bangunan supaya Ray dapat menjemputnya menggunakan helikopter. Di dalam basement, Black dan ayahnya yang sedang menuju ke rumah juga terkena dampak dari gempa yang terjadi, hingga lantai roboh dan membuat mereka terjebak puing-puing bangunan. Dengan berbagai usaha, akhirnya Daniel berhasil keluar sedangkan Black masih terjebak di dalam mobil. Dengan dalih mencari bantuan, Daniel pun meninggalkan Black sendirian di dalam mobil. Ray yang melihat dari atas menyaksikan keganasan gempa yang terjadi di sana. Di sisi lain, Emma yang berada di dalam bangunan berusaha mati-matian untuk menuju ke atap bangunan.
Sesampainya di lokasi, Ray melemparkan keranjang penyelamat untuk menarik Emma. Tapi tak lama, bangunan yang dipijaki Emma roboh. Tapi untungnya, Emma berhasil meraih keranjang penyelamat. Sedangkan Black yang masih terjebak di dalam mobil meminta bantuan pada Ray untuk diselamatkan. Di tengah keputusasaannya, Ben dan adiknya berhasil menemukan Emma dan berhasil menarik Emma keluar dari mobil. Mereka pun bergegas pergi keluar mencari tempat yang aman. Lauren dan timnya yang mendapati gempa akan semakin memburuk berinisiatif untuk meminta bantuan kepada penyiaran TV untuk memberitahu penduduk di sana. Emma yang mendengar Black baik-baik saja merasa lega. Ray pun menyuruhnya untuk pergi ke menara untuk menyelamatkan mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba helikopter yang ditumpangi Ray rewel, hingga mereka harus mendaratkan helikopternya dan menggunakan mobil nganggur untuk pergi ke lokasi yang mereka sepakati. Sedangkan Lauren yang berhasil meyakinkan kru penyiaran mulai menyiarkan secara langsung dan mengungkapkan gempa susulan yang dahsyat akan terjadi secara berkala. Dikarenakan jalan yang mereka lalui retak, Ray dan Emma mampir ke rumah kakek Danny untuk meminjam pesawat dan melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan Black dan kawan-kawan perjalanan menuju menara terhenti dikarenakan menara tersebut dilahap api asmara. Dan pada akhirnya mereka mencari menara lain yang berlawanan dengan jalur evakuasi para penduduk setempat. Di dalam pesawat, Ray yang melihat bandara sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mendaratkan pesawat, memutuskan untuk terjun menggunakan parasut. Mereka berhasil mendarat dengan selamat, tapi tiba-tiba gempa susulan terjadi. Terlihat Ray sedang mengendarai speedboat dan dari kejauhan terlihat gelombang yang sangat tinggi. Ray berusaha menuju ke puncak gelombang dan berhasil lolos dari gelombang tsunami. Tapi sayang, para penduduk yang tidak sempat mengevakuasikan diri tersapu hantaman gelombang tsunami dalam sekejap mata. Sedangkan Black berhasil menuju ke puncak gedung. Walaupun sudah berada di puncak gedung, ia masih terkena gelombang tsunami yang menghantam kota. Ray dan Emma sempat putus asa untuk mencari Black dikarenakan terjangan gelombang tsunami yang dahsyat. Namun dari kejauhan, Black menggunakan senter untuk menarik perhatian Ray dan bergegas untuk menolongnya. Di tengah kegembiraan, gedung yang dipijak Black runtuh dan membuat Black terjebak di dalam puing-puing bangunan. Ray berusaha menolong, namun Black terjebak di dalam kaca yang tebal, yang membuat Ray kesulitan. Di saat Black mulai kehabisan nafas, Ray dengan giginya mendobrak kaca tersebut hingga Black pun berhasil ditarik ke permukaan. Emma yang masih berada di luar membobol kaca dengan menabrakkan speedboatnya. Ray berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Black. Untunglah Black berhasil sadar, yang membuatnya terharu atas sosok yang memperjuangkan nyawanya untuk menyelamatkan keluarganya. Dan berkat bantuan dari Lauren, sebagian besar penduduk berhasil dievakuasi. Kini Ray dan keluarganya kembali bersatu untuk menjalani kehidupan harmonis mereka seperti dahulu kala. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian, semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.